Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Putri Ayudia Pratiwi. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Nah, untuk kelanjutannya jangan lupa simak video ini ya. Sebagai warga negara Indonesia, pasti kalian pernah dengar pernyataan yang berbunyi sumber daya atau barang yang sangat penting bagi eksistensi negara dan kebutuhan hidup orang banyak dikelola oleh negara. Pernah kan? Jadi, itu artinya di Indonesia pihak swasta tidak boleh mengelola sesuatu yang menjadi kebutuhan banyak orang, seperti listrik misalnya. Nah, hal itu sudah diatur oleh sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, tapi belum tentu berlaku buat negara-negara lain, karena masing-masing negara pasti memiliki preferensinya sendiri terhadap sistem ekonomi yang ideal. Nah, jadi pada bahasan kali ini kakak akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi. Yuk, simak pembahasannya. Sebelum kita bahas macam-macamnya, kita harus tahu dulu apa sih sistem ekonomi itu. Jadi, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Nah, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih sistem ekonomi banyak macamnya? Nah, jadi, secara umum, hal yang mendasar yang membedakan sistem ekonomi yang satu dengan yang lainnya terlihat pada faktor produksinya. Misalnya, menurut sistem A, sumber daya alam diolah oleh pemerintah, tapi menurut sistem B, sumber daya alam boleh diolah oleh individu atau kelompok tertentu. Untuk lebih jelasnya, kakak akan menjelaskan 4 macam sistem ekonomi yang akan jadi bahasan kita kali ini. Nah, macam-macam sistem ekonomi yang akan kita bahas antara lain ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, liberal, dan campuran. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Nah, biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Nah, hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum atau nggak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Ya, bisa dibilang orang-orang yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Nah, kalau kebutuhan hariannya seputar makan dan tempat tinggalnya sudah terpenuhi, maka nggak perlu lagi menambah harta untuk keperluan lainnya. Sederhana banget kan? Nah, mungkin kalau kayak gini nggak perlu tuh mikirin yang namanya kuota internet lagi buat maba Free Fire kali ya. Pada sistem ekonomi tradisional, kelebihan yang dapat dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena tidak adanya eksploitasi yang berlebihan. Tetapi kekurangannya biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Ini juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang masih kuat, sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakatnya sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atas dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Nah, sistem ini biasanya juga disebut sistem ekonomi terpimpin. Jadi, faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun itu ada, masyarakat yang memegang sektor produksi tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Nah, kalian pasti dengarkan ada blok barat dan blok timur, ada poros kanan
kanan dan ada poros timur. Nah, sistem ekonomi komando bergantung pada ideologi sosialisme dan komunisme. Jadi, biasanya sistem ini digunakan oleh negara blok timur atau poros kiri seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi komando ini adalah perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah mengendalikan harga dan inflasi. Tetapi kekurangan yang dapat dirasakan adalah inovasi masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Nah, ini juga dapat menjadi masalah baru apabila negara justru tidak mampu memenuhi kebutuhannya dari masyarakatnya karena konflik politik ataupun masalah internal lainnya. Yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Nah, jadi prinsip dari ekonomi ini paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Nah, dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Jadi, berbanding terbalik dengan sistem ekonomi komando. Jadi, sistem ekonomi liberal bergantung kepada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Nah, itulah mengapa negara yang menggunakan sistem ini biasanya merupakan negara blok barat ataupun poros kanan. Nah, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Nah, jadi kelebihan dari sistem ekonomi liberal antara lain adalah adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Nah, pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Nah, masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ini, namun pemerintah juga memiliki kendali. Nah, dalam sistem perekonomian ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Jadi, beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran diantaranya adalah India, Filipina, dan Malaysia. Kelebihan dari penggunaan sistem ekonomi campuran adalah kestabilan ekonomi yang lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar untuk sekelompok masyarakat tertentu. Namun, kekurangan dari sistem ekonomi ini, keuntungan sektor swasta tidak maksimal apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan kadang juga bisa ditemukan ketidakjelasan yang mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Nah, itu dia macam-macam sistem ekonomi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Walaupun secara umum hanya dibagi menjadi 4 macam, tapi tiap negara biasanya juga memiliki kebijakannya masing-masing yang membuat ada sedikit perbedaan tertentu. Jadi nggak jarang tuh kalau ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama, tapi kebijakannya berbeda-beda. Misalnya, kayak sistem ekonomi Indonesia yang termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran, tetapi punya ciri khas sendiri dan diberi nama sebagai sistem ekonomi Pancasila. Baik, sekian video pemaparan materi dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.